Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudhlil fala May hadiyalah yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama sebelum saya menyampaikan pidato di depan antum semua, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani hingga saat ini. Karena dengan saat ini atau dengan kebugaran jasmani ini kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat melakukan aktivitas lainnya. Karena di luar sana enggak sedikit orang yang kurang sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat, terselamatkan dari wabah, virus dan juga maha bahaya. Dan alhamdulillah Allah telah menyediakan oksigen bagi kita. Karena di luar sana ada juga orang yang sedang membutuhkan oksigen. Kalau oksigen dari rumah sakit itu kita menghirup beberapa menit saja sudah harus membayar. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita oksigen secara gratis. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kasih sayangnya. Karena walaupun beberapa kita kesalahan maupun kesalahan kecil, baik kesalahan besar, Allah tetap menyayangi kita. Karena kita ini adalah hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu. Misalkan kalau kita ini mencuri, terus itu Allah melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menegur kita dengan sesuatu atau apapun. Allah mendiamkan beberapa hal atau beberapa perkara karena sayang kepada kita, bukan karena lupa. Dan dua kalinya marilah kita panjatkan, marilah kita salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman tentang benderang. Yang berkat perjuangan beliaulah ini kita dapat merasakan manisnya Islam hingga saat ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa sholat dengan tenang tanpa ada rasa was-was atau masa ada ancaman. Karena berkat jasa beliaulah kita hidup dalam keadaan fitnah, dan juga berkat jasa beliaulah kita Islam menjadi jaya hingga saat ini. Dan yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum tentang berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu amal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain." Yaitu amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita masa kecil, orang tua kita telah membayar biaya sekolah untuk jajan atau untuk menyediakan alat-alat tulis, orang tua yang membayarkan.
Dan juga orang tua lah yang mendidik kita. Orang tua lah yang mengajak akan kita, dan juga orang tua lah yang menghibur kita. Kalau bukan kalau kita doa ke orang tua aja, ya orang tua nggak hidup, pasti Allah juga tidak hidup. Karena kita sebagai anak dapat menolong orang tua. Misalkan kisah yang misalkan saja si anak masuk surga, sedangkan orang tuanya di bawah neraka. Anak ini berkata, "Ya Allah, di mana orang tua saya? Saya mau kenapa orang tua saya ada di neraka?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, angkatlah kedua orang tua ini ke surga." Dan orang tua anak ini pun dibawa oleh malaikat ke surga. Nah, sebagai anak, kita juga harus membantu pekerjaan orang tua kita. Walaupun pekerjaan itu sangatlah kecil atau bisa kita kerjakan. Karena berkat jasa orang tua lah yang telah membesarkan kita, yang telah menumbuhkan karakter baik dalam kita. Setiap anak dilahirkan dengan di atas fitrah Allah, dan kedua orang tuanya lah yang telah menjadikan hanya sebagai karakter yang baik. Karena orang tua telah mengajarkan kepada kita kebaikan, atau misalkan patuh kepada keduanya. Akan tetapi jika kedua-duanya hanya syirik, tetapi kita masih diberikan kasih sayang atau memerintahkan kita untuk membantu pekerjaan rumah, misalkan menjaga adik atau membersihkan rumah, harus dipatuhi walau orang tua kita syirik. Kecuali jika orang tua kita menyuruh kepada berbuat kejahatan, kita harus menolak dengan baik-baik atau dengan nada yang tidak kasar. Dan juga sebagai anak kita tidak boleh mendurhakainya, karena itu dapat membuat hati orang tua kita rasa sakit, dan orang tua kita tidak hidup dengan kita. Lalu sebagai anak juga kita harus beramal salih, karena anak yang beramal salih itu akan membawa kedua orang tuanya yang seharusnya masuk neraka ke dalam surga. Dan juga sebaliknya, jangan kita menjadi anak yang suka berbuat maksiat atau anak yang suka berbuat kejahatan. Maka di ayatnya si anak yang berbuat kemaksiatan ini berkata yang anak yang selalu maksiat ini bertanya, "Ya Allah, kenapa saya di neraka sedangkan orang tua saya di surga?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menyintahkan malaikat untuk membawa kedua orang tuanya itu bersama anaknya ke dalam neraka. Maka orang tua inilah yang dapat mendidik kita, atau
atau dapat menimbulkan karakter dalam diri kita. Dan salah satu adabnya yaitu adab kepada orang tua, yaitu tidak membuat orang tua menangis dengan sesuatu apapun. Nah, contoh-contoh orang yang bikin orang tuanya menangis ini, contohnya ini ketika pas orang tuanya lagi masak ini buat masakan buat dia. Nah, masakan buat dia menolak terus mencela makanan yang dimasakan oleh orang tuanya. Maka orang tuanya ini pun merasa sakit hati atau merasa sedih. Padahal Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, beliau akan makan. Jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya tanpa ada. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada antum semua. Saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.